Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di materi matematika kelas 11. Di kelas 11 ini, untuk kompetensi dasar yang pertama yang harus kalian kuasai yaitu menerapkan operasi matriks dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matriks, serta menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matriks. Materi pokoknya yaitu matriks. Mungkin sebelumnya kalian belum pernah mempelajari materi ini, jadi agar kita dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matriks, kita harus tahu dulu apa itu matriks. Jadi pengertian matriks. Matriks itu adalah susunan bilangan-bilangan yang diatur dalam baris dan kolom yang berbentuk persegi panjang. Nah, bilangan-bilangan disebut elemen atau unsur dari matriks. Bilangan-bilangan itu disebutnya elemen ya, atau unsur dari matriks. Kita coba lihat contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa keterangan itu banyak ditampilkan dalam bentuk matriks. Contohnya bisa dilihat di sini. Ini adalah ada rekapitulasi kehadiran siswa pada satu semester. Di sini ada keterangan nama, yaitu Asep, Usep, Dani, dan Doni. Lalu keterangannya adalah sakit, izin, dan alpa. Untuk Asep sakit 2, izin 1, alpa 3. Usep sakit 1, izin 5, alpa 2. Dan seterusnya sampai ke Doni. Kalian bisa baca ya. Nah, dari tabel ini kan ada bilangan-bilangan nih. Bentuknya ada baris. Baris itu ya seperti ini, yang horizontal. Lalu ada kolom bentuknya vertikal seperti ini. Maka dapat ditulis dalam bentuk matriks. Karena matriks itu bilangan-bilangan, jadi yang kita tulis hanya bilangannya saja ya ini. Nah, ini 213, ini adalah baris pertama. 152 kita tulis sebagai baris kedua. 212 ini adalah baris ketiga. Dan 324 adalah baris keempat. Lalu kolomnya yang mana? Kolomnya yang ini. Nah, ini yang ke bawah vertikal ini, 2123 ini adalah kolom pertama. Ini kolom kedua dan kolom ketiga. Ukurannya berapa matriks ini? Tadi kan matriks itu bilangan dari baris dan kolom, ingat. Jadi ukurannya itu adalah perkalian dari baris dan kolom atau bako. Ya, Ibu ingatnya ada bako. Berukuran 4 kali 3 karena barisnya ada 4 dan kolomnya ada 3. Nah, artinya banyak baris 4, kolom 3. Nah, ada banyak lagi bentuk dan ukuran matriks. Untuk selanjutnya, baris itu disimbolkan dengan I dan kolom dengan J. Oke, itu ya. Jadi diingat-ingat. Kalau untuk mengetahui ukuran matriks itu rumusnya atau caranya itu ingat bako. Bako itu baris dan kolom. Harus tahu dulu barisnya berapa, kalikan kolomnya berapa. Ukurannya itu seperti itu. Nah, biasanya lambang matriks itu hurufnya kapital. Ini nih. Nah, lambang ini matriks ini hurufnya kapital atau huruf besar ya. Jadi misalnya ada matriks A, itu sama dengan, ingat ada kurung. Dalam kurung ini 1, 2, 2, 3. Atau B, bisa juga A, B, C, D, E, F. Nah, A adalah sebuah matriks, maka elemen-elemennya disebut dengan A, I, J tadi. I itu baris, J itu kolom. Dan apabila A berukuran 4 kali 4, maka matriks A ditulis sebagai berikut. Kita lihat. Nah, ini elemennya. A11, A12, A13, A14. Ini maksudnya berarti A pada baris pertama kolom pertama, A baris pertama kolom kedua, dan seterusnya. A baris pertama kolom keempat. Dan ini A baris kedua kolom ke-1 gitu. Jadi kan ingatnya bako ya. Ini berarti 21 itu barisnya 2, kolomnya 1. Dan seterusnya sampai A44. Berarti baris keempat kolom keempat. Nah, perlu diketahui bahwa A11, A22, A33, dan A44 ini biasa disebut dengan diagonal utama matriks ini ya, seperti ini ya, diagonal. Nah, setelah mengetahui pengertian matriks, ada juga yang disamakan dengan kesamaan matriks. Nih, perhatikan. Jadi dua buah matriks itu dikatakan sama apabila ukuran keduanya sama serta elemen-elemennya yang berkorespondensi mempunyai nilai yang sama. Kita lihat. Contoh ada matriks A yaitu 1, 3, negatif 2, dan 2. Lalu matriks B 1, 3, 2, dan negatif 1. Matriks C 1, akar 9, 2 kurangi 4, 2. Dan matriks D 1 kali 1, 3, 2, dan 1 kurangi 2. Oke.
A sama dengan C dan B sama dengan D. Kenapa? Karena elemen yang berkorespondensi mempunyai nilai yang sama. Coba kita cek. A di sininya di baris pertama kolom pertamanya 1, C juga 1 sama ya, betul. Di sininya 3, di elemen 1 2-nya 3. Di yang C adalah akar 9. Akar 9 berapa? 3. Oh, berarti sama, betul ya. Di A sini negatif 2, ini berarti 2 kurangi 4 sama dengan negatif 2, berarti sama juga. Ini 2 dan 2. Oke, berarti A sama dengan C, karena ukurannya sama, yaitu perkalian 2 kali 2, dan isi di dalamnya atau elemennya juga sama. Lalu katanya B sama dengan D juga. Kita lihat, ini 1, di sini 1 kali 1 berapa? 1, berarti sama ya. Ini 3, di sini 3, betul. Ini 2, di sini 2, betul. Nah, ini negatif 1, di sini berapa? 1 kurangi 2, hasilnya berapa? Negatif 1, berarti sama ya. Berarti B sama dengan D. Kalau A itu tidak sama dengan B dan C tidak sama dengan D, sebab elemen yang berkorespondensi tidak mempunyai nilai yang sama. Kita lihat. Ini 1 betul, ini 3 betul, tapi ini negatif 2, di sini 2, dari situ aja sudah salah. Oke, paham ya sampai sini? Lalu selanjutnya kita akan tahu jenis-jenis matriks itu apa aja sih? Nah, ada beberapa jenis matriks. Yang pertama ada matriks 0. Matriks 0 itu jika elemen-elemennya bernilai 0. Nah, ini ada contohnya matriks A. Jadi semuanya elemennya nilainya 0, maka disebut matriks 0. Yang kedua adalah matriks bujur sangkar. Matriks bujur sangkar ini adalah jika banyaknya baris dan kolomnya sama. Jadi seperti bujur sangkar ya, atau persegi, harus sama baris dan kolomnya. Contohnya ini matriks A, ini barisnya berapa? 1, 2, ada 2, kolomnya juga ada 2. Jadi matriks A itu 2, ordonya atau ukurannya 2 kali 2. Ya kita Ibu ingatkan ya, ukuran itu biasa juga disebut dengan ordo. Lalu matriks B, ini berapa barisnya? 1, 2, 3, ada 3, kolomnya juga 3. Jadi ordonya adalah 3 kali 3. Ini disebut dengan matriks bujur sangkar. Oke, yang ketiga adalah matriks baris. Matriks baris ini yang terbentuk hanya oleh satu elemen, satu baris. Nah, contohnya P, ini hanya satu baris saja ya. Nah, yaitu 1, 3, 2, negatif 1. Ini disebut dengan matriks baris. Kebalikannya adalah matriks kolom. Matriks kolom ini adalah matriks yang dibentuk hanya oleh satu kolom. Nah, ini ke bawah gini ya, jadi satu kolom saja. Lalu ada juga matriks segitiga atas. Ini adalah matriks bujur sangkar yang tadi ya, yang ordonya sama, yang elemen-elemen di bawah diagonal utamanya bernilai 0. Nah, tadi diagonal utama itu yang mana? Yang ini ya, yang tengah ini diagonal utama. Jadi matriks atas itu yang di bawah ininya 0. Nah, di atasnya ada, ini disebut dengan matriks atas. Matriks bawah kebalikannya, jadi matriks bujur sangkar, tapi elemen-elemen di atas diagonal utama yang 0-nya, seperti ini. Kemudian matriks diagonal adalah matriks bujur sangkar yang elemen-elemennya 0, kecuali elemen diagonal utamanya tidak semuanya 0. Kita lihat, diagonal utamanya ada 1, 0, 1. Nah, ini tidak semuanya 0, jadi ini disebut dengan matriks diagonal. Matriks identitas adalah matriks bujur sangkar yang elemen-elemennya bernilai 0, kecuali elemen-elemen diagonal utamanya bernilai 1. Matriks ini juga dikatakan sebagai matriks diagonal atau matriks satuan. Seperti ini, jadi diagonal utamanya nilainya 1. Ini biasa disebut dengan I. Gitu ya. Jadi simbolnya I. Oke. Nah, itu penjelasan tentang matriks, pengertian matriks, dan juga ada jenis-jenis matriks, juga kesamaan matriks. Lalu ada latihannya. Ibu akan jelaskan sedikit tentang latihannya. Kalian coba dipahami agar lebih mudah nanti saat mengerjakannya. Nah, untuk yang pertama, sebutkan ciri-ciri dari dua buah matriks yang dikatakan sama. Ini kalian lihat ada di kesamaan dua matriks. Nah, di tadi materi yang tadi, apa sih dikatakan matriks yang sama, ciri khasnya apa? Pasti tahu ya tadi ya. Nah, lalu yang ini, yang kedua, diketahui matriks A ada ini 3, negatif 4, 5, 1, 2, negatif 6, negatif 3, 1, 7. Sebutkan baris dan kolom dari. Nah, negatif 4 itu, Ibu contohkan satu dulu ya. Negatif 4 itu berarti kan yang ini. Ini barisnya baris keberapa? Ini baris ke 1. Nah, kolomnya kolom ke 2. Jadi baris ke 1 dan kolom ke 2 gitu.
Yang lainnya juga sama, caranya seperti itu. Ingat ya, baris itu yang seperti ini, kolom yang ini ke bawah. Oke. Nomor 3, tentukan ordonya dari matriks berikut. Ingat, ordo itu adalah perkalian dari baris kali kolom. Nah, jadi bakonya berapa? Baris kali kolom. Ini barisnya berapa, kolomnya berapa. Nanti itu adalah ordonya. Oke, lalu yang keempat, contoh matrik yang berordo M itu barisnya ya, N itu kolom. Jadi cari yang barisnya 4, kolomnya 2, angkanya bebas, bilangannya bebas. Kalian buat contohnya. Lalu yang kelima, diketahui matriks ini sama dengan ini. Berapakah nilai K? Nah, yang sama itu yang mana K itu berapa? Mudah ya. 5 dulu saja untuk latihannya. Silahkan kalian kerjakan. Udah cukup jelas sepertinya materi dan latihannya juga. Tapi kalau misalkan masih ada yang kurang jelas, silahkan boleh kalian bertanya. Oke, sekian materi untuk pertemuan kali ini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Selamat dan semangat belajarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.